satu perikop kamu baca gitu supaya tahu siapa Tuhan Yesus. Silakan baca ayat 14, silakan baca. Ayat 14 sampai 9 ya. Nah. Bahwa di situ nggak ada dua oknum. Biarin kayak bebek juga. Nah, silakan baca Mikana, ayo. Iya. Ayo baca. Patahkan nanti kan kayak bambu kan. Ayo baca. 14. Ya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi artinya di sini Tuhan Yesus itu Bapa gitu. Stop. Kok gitu? Jadi ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan tolong tunjukkan. Belum bercerita juga. Tuhan ada berapa? Tuhan? Coba tunjukkan apa tadi? Tuhan Tadi menyatakan. Tuhan? Coba tunjukkan apa tadi? Begini. Berarti ada berapa Tuhan? Barang siapa melihat, Ya, siapa, ya, Ayo. kan gini, Tuhan menyatakan gini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, telah melihat Bapa. Berarti kan para rasul itu melihat siapa? Melihat Bapa itu Tuhan Yesus. Paham gak sih? Begitu mudah loh kata-katanya, sederhana sekali kalimatnya, mudah dimengerti. Yang tadi Tuhan coba apa tadi? Oke, sebentar gini. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Itu sudah cukup. Stop dulu. Kata Filipus, "Tuhan, coba tunjukkanlah Bapa kepada kami." Itu kata Filipus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang dimaksud Bapa itu siapa? Yang dimaksud itu Bapa siapa? Makanya dengar jawaban Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Artinya Tuhan menyatakan, loh, sayalah Bapa itu, gitu loh. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Gitu, paham nggak? Belum paham juga? Begitu sederhananya kalimat itu, masa nggak dipahami? Oke, paham. Saya akan bantah. Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Sampai ayat 18 baca. Ya, nanti saya ada Yohanes 8:54. Ya, terus nanti saya ada ini Matius 18:19. Nanti berurutan ya. Yohanes 20 ayat 17. Aku soalnya ini soalnya Bang Lipi gini, bentar dulu. Soalnya Bible itu aneh. Jadi perjanjian lama ya, seperti aneh, ini, perjanjian baru seperti kan? Ini. Jadi aneh sebenarnya kan? Firman Tuhan itu firman Tuhan apa firman manusia ini? Paulus. Diam dulu kan. Nggak asik. Kalau kayak gini udah nggak asik loh. Bro, nanti gini kan. Kamu bilang Alkitab kami ini surat Paulus. Ya kan? Ya, nanti saya juga memahami. Jangan framing Sihab. Ya gini loh Sihab. Nanti kalau ada nanti orang kan Sihab berkata kepada kau bahwa kitabmu itu juga tulisan karangan manusia, kan kau marah kan? Kena demo kan, bro? Nggak boleh lu. Jangan bahas demo dulu. Saya akan bacakan Yohanes. Jangan dulu. Artinya gini, kalau kamu tidak suka orang lain berbuat kepadamu, dengar dulu. Rum tanya jawab. Dengar dulu Bambang. Kan ini Rum tanya jawab. Iya, tapi kamu tidak boleh memframing kitab kami itu tulisan manusia. Bukan memframing, saya bertanya apakah ini kamu nggak ada bertanya, bro. Nanti kalau ada lagi orang, dengar dulu. Sihab kalau bertanya aja, nggak usah framing Alkitab gitu loh. Kalau nanti ada orang yang berkata bahwa kitabmu itu karangan manusia, kan kamu marah kan? Demo kan? Kena lapor kan? Saya begini Bos Liping. Kenapa di perjanjian lama, perjanjian baru itu berbeda? Makanya saya bertanya, Yohanes 20 ayat 17. Apakah ini termasuk perjanjian lama atau perjanjian baru? Aku akan pergi kepada Bapak. Kalau Alkitab kami ini, bro,
Alkitab kami ini mampu berdiri sendiri dan menjelaskan dirinya sendiri. Kamu tanya tadi Yohanes 20 ayat 17, sudah dijelaskan Mikana di Yohanes, jawabannya di Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 6 sampai ayat 9. Kan jelaskan. Kan di sini dikatakan di ayat 17 apa dikatakan? Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kan gak ada Tuhan Yesus kan? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Sudah. Nah, dijelaskan oleh Yohanes 14 tadi. Siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kan sudah dijelaskan. Kami tidak ada menafsir. Kami tidak ada seperti kalian tafsiran tahlili. Nggak ada. Kita menjelaskan sendiri. Sebentar. Yohanes saya ngomong dulu. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku. Dan Bapamu, Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu, Allahku dan Allahmu. Iya, nggak ada Allah, nggak ada Allah. Ya. Coba ulangi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Oke. Allahku dan Allahmu. Jadi nggak ada Allah itu, ya? Ini perkataan Yesus. Tunggu dulu Bang. Artinya nggak ada Allah di situ ya Bang? Iya, oke. Iya, memang nggak ada, ya. Nggak ada. Jadi abang tadi salah baca betul? Oke. Abang akui dulu. Abang salah baca tadi betul? Ya, salah baca. Mau dia gitu loh Bang, baru keren. keren. Betul. Jangan putar-putar ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Yang dimaksud dengan Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, itu siapa? Apakah ini perkataan Yesus? Ya. Sebentar. Oh, belum selesai. Yohanes, jika aku memuliakan, yang mana yang mau abang tanya? Yang mau abang tanya yang mana? Yohanes 8 atau ini nyambung, sebentar nyambung. Ini Yohanes 8. Terus. Sebentar Yohanes 8 ayat. Hujan gede. Sebentar. Oke, aku tunggu Bang. Yohanes 8 ayat 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Benar, ya. Yohanes 8 ayat 54 Bapa ya. atau Allah pula yang memuliakanku. Berarti Yesus itu utusan kalau dia bilang gitu, begitu kan? Coba. Tolong bantu. Jangan mulai harus ya kan? baik-baik. Bang, ini Bang, udah selesai Sihab? Sudah? Sudah Bang, silakan Nah, sekarang Bang Sihab lipat tangan biar saya jelasin ya. Oke, kamu kan cuma baca di ayat 54. Nah, kamu tidak baca Yohanes ayat yang sama. Pasal yang sama, Yohanes 8 ayat 19 dulu. Ya, baca. Apa dikatakan di situ? Itu kan tentang Bapa juga, ya. Tadi hujan nih, enggak kedengaran suaranya. Hujan. Tapi kalau ngomong kedengaran ya. Ayo Bang Iping terus. Oke. Ayat 19. Ini ya, tentang Bapa itu. Orang ini percakapan tentang Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Di ayat 19, kamu dengar ya. Maka kata mereka kepadanya, yaitu kepada Yesus, bertanya mereka, di manakah Bapamu? Itu perkataannya. Ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Dijawab Tuhan Yesus ayat 24. Jadi Alkitab itu mampu menjelaskan dirinya sendiri, bro. Nah, ayat 24. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, dialah Bapa itu. Dia itu siapa? Aku di sini Tuhan Yesus. Dia itu siapa? Ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Paham, brother? Jadi Alkitab kami menjelaskan dirinya sendiri. Kenapa Tuhan Yesus
harus memberikan perumpamaan seperti itu, penjelasan seperti itu, karena Tuhan Yesus itu, ya, dia Tuhan semesta alam, tetapi berkenosis, lagi membatasi diri atau mengecilkan diri atau mengosongkan diri, sesuai dalam Filipi 2 ayat 6-7. Jadi yang dimaksud Bapa itu adalah dirinya sendiri dalam rohnya yang omnipresent dan maha besar. Seperti itu, brother. Ya? Kenapa begitu, Bang Iping? Kenapa kayak begitu? Sedangkan dia balik tanpa dibantu Bapak. Ya. Gitu. Baca dulu Karena Yohanes kan dia 5 itu lagi semua. berkenosis. Yohanes 5 itu Enggak, semua dibaca dulu. Sebentar itu Mikan. Karena kan dia dalam Filipi 2 ayat 6-7 berkata, dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Kalau original teksnya berkenosis, atau membatasi dirinya, atau mengecilkan dirinya. Makanya tubuh itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa roh itu. Rohnya yang maha besar. Gitu loh, Bambang. Paham? Gitu loh, Bang. Jadi Alkitab kami, Bang, mampu menjelaskan dirinya sendiri, Bang. Kami tidak perlu, Bang, tafsir tahlili seperti orang abang, enggak. Baik. Kami Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, Bang. Baik, Bang Iping. Keren ya? Bang Iping, Beda ya, Bang? Bang Iping. Jangan bentar dulu. Jangan muter-muter. Bentar dulu, Jangan Bang. muter-muter. Bentar Jangan dulu. muter-muter, Bang Iping. Abang harus pastikan dulu. Jadi beda kita ya, Bang. Beda ya. Alkitab kami mampu berdiri sendiri tanpa perlu buku-buku tafsir. Sementara mau orang berdiri abang, sendiri. Iya, oke. sementara Mau orang berdiri abang tadi, sendiri. diam dulu sih. Tegak sendiri. Tenang dulu. Tenang, Bro. Tenang. Tarik napas. Minum kopi dulu boleh. Minum kopi, ha. Oke. Mana rokoknya? Ya. Rokoknya mana kita mana? Nggak boleh merokok. Bang Iping. Ya, jadi sementara tadi Quran kalian kita tidak bisa menjelaskan dirinya, tetapi harus pakai Tafsir. tafsir gitu loh, Bro. Bukan. Bos Liping, bukan tidak bisa menerjemahkan dirinya, bukan. Karena kalabullah Laskar Kristus yang di bawah. Firman Allah itu Kristen yang di karena bawah. Tafsir itu nggak main-main, Bang Iping. Tafsir itu nggak sembarangan. Haleluya tafsir, Bang dong. Iping. Untuk Waktu kemuliaan Tuhan makanya- Yesus kita. Haleluya. Belum pernah ada yang Ini Stop. jangan ngalor ngidul ya. Jangan ngalor ngidul. Di sana. Jangan ngalor ngidul. Mute dulu, mute kan. Apa? Sebentar. Di Yohanes 5:37 kenapa Yesus mengatakan Bang, suaranya pun kamu oke. tidak dengar, Ini rupanya pun pertanyaan kamu tidak kedua, pernah lihat. betul? Ini pertanyaan kedua ya. Bentar dulu, Tadi bentar, siap Raden, tidak ya? bentar. Oke. Yo, silakan. Oke. Pertanyaan kedua. Apa dibilang, Bang? Yohanes 5, Ayat 37. 37, ayo. Yohanes 5 Itu ayat Tuhan, 37. itu Tuhan orang Islam yang dimaksud tuh. Ayo. Yang saya nggak bisa dengar, lihat pun tidak pernah. Gitu. Waduh, kasihan banget Kamu ya, Bang ya. kamu Silakan jawab, belum silakan baca jawab. ayat selanjutnya. Jangan kamu. Selanjutnya. Kenapa sih kamu ini harus mengutip dari Alkitab kita untuk pengakuan imanmu, untuk validasi imanmu? Iya. Aduh, gimana sih Kasihan kamu, Bro? banget, Bang. Bukan begitu Mikana, karena Yesus itu juga Kalau kami nggak mau ngutip dari kitab kalian untuk pengakuan iman kami, Bro. bukan, Kamu ini karena suka Yesus kali juga ngambil dari tauhid. Alkitab untuk validasi imanmu. Yesus juga bertauhid soalnya Mikana. Nah, kan? Artinya gini, Raden, artinya gini, Raden. Kamu Raden, betapa sangat miris dirimu, Bambang. Itu namanya miris, Bro. Saat kamu seorang Islam, tetapi mencari pembuktian dan pembenaran akan Allahmu, akan Tuhanmu, tapi dari Alkitab agama Kristen, Bang. Ibaratnya gini loh, Bang, saya kasih analogi. Pada saat kamu lapar, Bambang, tapi kamu mengambil makanan di rumah tetanggamu. Kenapa tidak? Karena tidak ada makanan di rumahmu, kan? Wah, Kenapa? Nangis. Jangan nangis, Bang. itu jawab aja, jawab aja dulu. Aduh, makasih banyak adikku for the sticker. God bless you, Abundali. Apakah? Ya, pengaruhnya gitu loh, Bang. Kenapa kita bisa mengais makanan di rumah tetangga? Karena memang tidak ada makanan di rumah kita. Apakah karena tidak ada ayat di dalam kitabmu untuk kau gunakan memperkuat imanmu, sehingga kau harus mengais-ngais ayat dari Alkitab kami Kristen? Come on.
Asik. Asik. Oke, silakan Ito Living. Silakan jawab yang 5 Yohanes 5 ayat 37 itu, silakan jawab Bang Iping. Kalau memang jago. Apa yang mau kau tanya apa? Jadi itu Ya, tidak ada tentang Allah ya. 37 itu Apa yang mau kamu tanya? Oke. Yang mau kamu tanya apa? Yesus mengatakan suaranya pun kamu tidak bisa mendengar, rupanya pun kamu tidak bisa melihat. Yang dia katakan Yohanes itu Allah. 5. Oke. Oke, Bang. Sudah. Ya, Bang. Jadi, Bang, dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sudah ya. Terus? Tetapi Ayat selanjutnya Bapak harus dibaca. Itu bersambung. Itu bersambung. boleh. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Iya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Ya, jadi Bang, gini. Itu maksudnya gini, kenapa mereka tidak pernah mendengar suara Bapa ya dan melihat Bapa? Karena mereka tidak percaya dan firman-Nya tidak menetap dalam diri mereka. Itu poinnya di ayat 38. Makanya jangan loncat-loncat. Bang Raden, Ibu Ya. Nikana, Liping. Gini nih, tadi Bang Raden apa tadi apa? Yesaya apa? Berapa? Yohanes 5:37. Ini hampir sama nih. Timotius 6:16. Wih, keren. Ini hampir sama ini. Jadi biar saya jelaskan ya, Bang. Enggak, Bentar. coba. Sabar dulu. Timotius 6:16. Tenang, Timotius 6:16. satu bro, antri. Coba. Kan ini Yohanes 5:37. Bang Raden buka Bang Raden. Timotius 6:16. Oke, yang sekarang yang ditanya apa? Yohanes 5:37 dulu atau Timotius? Ais, ya sama aja. Timotius, Mana saja. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia Oke. memang tidak dapat melihatnya. Terus Injil Oke, Keluaran sekarang dan Tuhan berfirman, Timotius. engkau tidak tahan memandang wajahku, Yang mananya sih, sebab Ham? tidak ada Semua orang yang coba memandang tahu. aku yang dapat hidup. Betul, Ini dari betul. Timotius Timotius Keluaran, terus apa lagi nih? Apalagi? Ayo. Apalagi, Kenapa Bang? ini Timotius Apalagi? Keluaran 33 20 itu bahwa Tuhan memang tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Di Keluaran 33:20 dan Tuhan berfirman, engkau tidak tahan memandangku. Ya, terus? Memandang wajahku. Sebab Makanya- tidak ada orang yang dapat memandang aku yang dapat hidup. Terus? Hancur Makanya itu. Yesus 12 Kalau memandang mengatakan. Tuhan itu pasti hancur. Iya. Nah, Terus? Bang Iping, makanya Yang mana? Matius 12 mengatakan. Sebenarnya kalian ini yang mau ngomong siapa sih? Ayo silakan. Langsung aja jawab. sebenarnya semua ayat yang kamu kasih itu mendukung jawaban Living. Enggak, ayo ayat mana? Ayo, mendukung coba jawab. Living. Mendukung jawaban Mika. Ayo, coba. Coba jawab secara pikiran. Aku sebenarnya kan logika, ini loh. Poin yang pertama ya, kamu jangan Iya, lewatkan lanjut, kata lanjut. Living tadi apa. Poin yang pertama kata Living bahwa orang-orang itu tidak memaknai, tidak memahami bagaimana Bapak itu, mereka tidak mengerti. Mereka hanya bisa mengerti kalau mereka melihatnya dalam wujud Yesus. Makanya kamu kasih ayat dia satu pun tak ada yang bisa melihat, dia cahaya terang. Ibu itu Satu nggak pun- nyambung. Ibu nggak nyambung. Iya. Itu karena kamu tidak mendengarkan penjelasan Mika dan Living. Kamu kan Ibu. tadi tanya Bapak toh. Mika, Ibu, Mika coba jelaskan Mika. saya tidak memandang, saya tidak membahas Bapak. Di sini saya membahas Tuhan tidak pernah dilihat manusia. Kalau Yesus dilahirkan dari Bunda Maria terlihat. Dia berbentuk bayi Tadi dulu. Living kalau oke, aku Bener nggak? sekarang aku dari tadi kasih kamu waktu ya. Aku bicara Kabur, dia sekarang. kabur, Iping kabur. KO dia. Pertama, tadi Living udah jelasin kamu dari Yohanes 8 ayat 19. Mereka tidak mengenal, tidak mengerti tentang Bapa, tidak mengenal. Satu, itu kamu ingat nggak? Coba, aku masih ingat loh dia jelasin itu. Yohanes 8 ayat 19. Oke. Nah, satu-satunya cara agar umatnya mengenal Bapa yaitu dengan apa?
Bapak itu, Tuhan itu mengecilkan dirinya, mengosongkan dirinya, hadir Yes. dalam ruang dan waktu. Yes, Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Itu yang kedua. Oke. Jadi sekarang kamu sedang mendukung jawaban Living dan Mika. Iya kan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Iya kan dia cahaya terang. Betul. Makanya dia harus mengosongkan diri dalam rupa Yesus itu. Paham? Jadi kalian dari tadi muter-muter di situ buang waktu. Enggak buang waktu, Ibu. Enggak buang waktu. Enggak Tapi muter-muter kamu nangkep juga. kan jawaban Living sama Mika tadi kan? Nangkep saya Lanjut, nangkep. Bang. Itu Pinter, ada pinter bapak sih, juga, pinter. bapak di sana. Ya, dengar dulu. Dengar dulu. Udah nangkap kan? Udah nangkap kan? Apa tuh nangkep? Penjelasannya? Nangkap lu. Oh, nangkep. Lalu hujan, Bos. Hujan. Nakap hujan. Iya, jadi karena Bapak itu dalam kemuliaannya dia terang yang tidak terhantui, makanya dalam Yohanes 3 ayat 19 apa dikatakannya? Nih Yohanes 3:19 penjelasan dengan cara berkenosis. Filipi 2 ayat 6 sampai 7, Yohanes 3 ayat 19. Apa tuh berkenosis? Cocok, berkenosis Ya. apa tuh? Iya, mengosongkan diri, bro, atau mengecilkan diri, atau membatasi diri. Ya, makanya dalam Yohanes 3:19, terang telah datang ke dalam dunia. Jadi terang yang tidak terhantui itu telah datang ke dalam dunia. Itulah Yesus Kristus itu. Paham? Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Bingung sama Iping. Haleluya. Saya nggak Begini paham. aja. Maksudnya berkenosis, maksudnya mengecilkan, maksudnya mengosongkan itu nggak? Apa itu maksudnya? Gimana? Makanya kamu baca juga di Filipi 2 ayat 6 sampai Makanya, Bang, 8. nanti gini, Bang. Jangan Nah, kamu pokoknya, abaikan ayat-ayat yang lain sih, Ya, Bang. saya nggak mengabaikan. Nggak mengabaikan ayat-ayat lain. Ya. Bang Sihab yang ganteng, Yes, Bang Sihab yes, yang yes. ganteng, Asik, asik. yes, asik, ya. Jadi Bang, nanti pokoknya kan sudah kita kasih ayat-ayatnya ini Bang. Nanti Abang baca, ya. Sebelum membaca, jangan lupa berdoa dulu supaya Abang nanti dapat hikmat, ya Bang ya. Amin. Keren, Abang. Kalau Pelajari saya terus Bang. Pelajari doa terus saya, kitab itu Bang. Allah Kitab kami Akbar. Kristen itu Bang. Iya, nggak apa-apa. Pelajari terus. Ah, Iya, nggak apa-apa pelajari sih terus. ya. Berdoa kepada Tuhan, nggak apa-apa. Kita sepakat Ibu Mikana, Dokter Perawati, Bos Living, saya belajar Bible, Amin. Anda bertiga pahami Al-Quran. Gimana? Saya iya. belajar Bible, Bos Living, Dokter Perawati, Ibu Mikana pahami Al-Quran. Setuju nggak? Iya. Udah. Ya, Udah, Bang. oke. Oke, selamat malam. Saya nggak Selamat setuju, malam. saya sendiri aja nggak setuju nih Siap. Kenapa? Ya. Menurut saya Lah, tuh, kalian kok berbeda nih, Mas? enggak begini saat kalau saya sih berpikirnya ya. Ketawa aja Bang Iping nih, nggak mau dengerin saya kalau ngomong. Begini ya, sebenarnya PR-mu ingat hukum dulu. Taurat itu PR-mu. sudah dipatahkan sebenarnya datangnya Nabi PR-mu. Ahmad sebenarnya Siapa itu. yang punya PR? PR. Nggak di dalam Taurat Kami. akan datang Ahmad, nggak ada dalam Taurat Nabi seperti Isa, itu. Nabi Isa tidak Bos Living, disalib, Bos tapi Living. diterupakan dengan siapa? Ya, Raden ya. Bible ada berapa surat Bible? Bible Semangat, ada berapa Abang surat? Oh, Sihab. Bible, Nah, ortodok Sihab, terus kan nanti seperti itu. belajar lagi, ya. Ortodok Dan 68, surat Maryam 68 mungkin 33. kalau nggak salah. belajar yang mana? Belajar yang mana? 74. Maryam 33, Bro. Ya saya dari kecil sejak lahir. Belum kelar-kelar sampai sekarang. Saya Belum baca kelar ini, gimana? Itu keyakinan saya. ini saya baca dia ini Bang Iping. Oke. Oke lah. Oke. Nah, Terima kita kasih ya, ganti dulu yang lain, Sihab. ya. Terima kasih Thank you, Raden. Terima kasih Raden. Terima dan kasih, Sihab. salam toleransi, God Salam bless. toleransi, Terima kasih salam diskusinya. Ya. Karena Bos Living, Ibu Ya. Dokter, terima kasih ya. Ibu dokter, keren. Tepuk Ya, tangan buat saya- Raden dan Sihab yang cakep dan manis. Oke, kita turun aja. Heeh. Iya. Kita turun. Oke, teman-teman, ya kita istirahat dulu.